Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukarromatun Nisa dari Prodi PAI. NIM 202247111446. Di sini saya dan rekan saya, Mas Aldi Septa Pratama, ingin menjelaskan tentang Konstitusi NKRI. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara bising dari suara kendaraan. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Poin pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris, yaitu citizen, memiliki arti warga negara. Pengertian warga negara sendiri secara umum merupakan bagian dari penduduk suatu negara yang tinggal di wilayah hukum tertentu. Secara hukum, menurut Undang-Undang 1945 Ayat 1, pengertian warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yakni 1. Warga negara asli atau pribumi, yang kedua warga negara keturunan atau disebut juga dengan Fremdeling. Kewarganegaraan dalam bahasa Inggris disebut dengan civic, yang berarti kewarganegaraan. Kewarganegaraan juga berisi mengenai pluralisme, yaitu sifat menghargai sifat menghargai keagamaan, pembelajaran kolaboratif dan kreativitas. Maka pendidikan kewarganegaraan sangat penting diajarkan kepada anak didik bangsa kita sendiri. Poin kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Beberapa unsur berdirinya suatu negara, yakni adanya pemerintah yang berdaulat, memiliki wilayah, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Namun keempat unsur tersebut belum tentu menjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsi kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut belum memiliki konstitusi. Dan poin ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara historis, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itu dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Secara sosiologis, terdapat pernyataan dari seorang sejarawan yaitu Profesor Nina Lubis tahun 2008. Dahulu musuh itu jelas. Penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara, kini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap, dan lain-lain. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Soemantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah 1. Kewargaan tahun 1957, 2. Civic pada tahun 1962, dan 3. Pendidikan kewarganegara yaitu pada tahun 1968. Poin keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa
Indonesia. Seiring berjalannya waktu telah terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Sering berubahnya konstitusi yang berlaku dapat kita lihat kembali saat di mana Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1977. Harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk. Hal itu yang menjadi awal dari era reformasi tahun 1988. Mulailah muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat seperti mengamandemen Undang-Undang Dasar RI 1945, menghapuskan doktrin duwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Melihat hal tersebut, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu pertama, perubahan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, kedua pada Sidang Tahunan MPR pada tahun 2000, ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Terima kasih kepada rekan saya Mukaromatunisa yang telah menyampaikan poin 1 sampai dengan 4. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan poin yang kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana sih pemerintah itu mengatur dan menjalankan suatu tatanan negara. Nah, kemudian apa saja sih fungsi konstitusi itu? Nah, yang pertama, fungsi konstitusi itu berfungsi sebagai landasan konstitusi nasionalisme. Nah, baik itu konstitusi dalam artian luas maupun konstitusi dalam artian yang sempit. Nah, kemudian yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Nah, kemudian yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewena-wena terhadap rakyatnya. Kemudian yang keempat, fungsi dari konstitusi itu sendiri untuk memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat untuk ke depannya, untuk ke tahap-tahap yang selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fungsi konstitusi sebagai landasan untuk penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Kemudian poin yang terakhir atau fungsi terakhir dari konstitusi itu sebagai untuk menjamin hak-hak asasi warga negaranya itu sendiri. Nah, selanjutnya konstitusi itu memiliki beberapa macam konstitusi yang pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja sih konstitusi itu? Yang pertama ada namanya konstitusi fleksibel, nah, dan juga konstitusi rigid. Kemudian yang kedua ada namanya konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Kemudian yang ketiga ada namanya konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan. Kemudian yang keempat atau yang kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Nah, apa sih tujuan dari konstitusi negara Indonesia? Nah, jadi tujuan konstitusi di negara Indonesia itu terdapat 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus ruang pengawasan terhadap kekuasaan politik.
Yang kedua, konstitusi itu sendiri bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, konstitusi itu bertujuan untuk memberikan batasan-batasan dan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Oke, kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, jadi apa saja sih rangkuman-rangkumannya? Yang pertama, konstitusi itu merupakan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana sih lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk memiliki muatan materi tentang organisasi negara, HAM, prosedur pengubahan undang-undang, dan banyak lagi. Kemudian, yang ketiga, dalam perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang 1945 ini menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini ialah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kemudian yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini menempati urutan tertinggi di hukum Indonesia. Oke, kita masuk ke bab akhir atau penutup. Kesimpulannya dari makalah kita yaitu yang pertama, konstitusi itu merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Nah, jadi tanpa adanya konstitusi negara tersebut tidak mungkin terbentuk, tidak akan terbentuk. Jadi di dalam sebuah konstitusi merupakan kepentingan seputar tatanan negara, tatanan organisasi negara, HAM, undang-undang, dan banyak lagi. Jadi konstitusi memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat besar bagi negara itu sendiri. Nah, jadi bagi negara itu sangat perlu namanya konstitusi karena fungsinya di dalam mengatur kekuasaan itu sangat penting. Mungkin itu saja makalah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata kami yang salah dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.